Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Lokasi yang cocok untuk energi terbarukan laut, Ocean Renewable Energy di wilayah Indonesia dengan menggunakan pendekatan GIS. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya, Ruth Fitriani, dengan NIM 087. Yang kedua ada Diananda Oktaviana dengan NIM 025. Yang ketiga ada Salsabila Patricia Putri dengan NIM 088. Dan yang terakhir ada Daivina Amalia dengan NIM 096. Pendahuluan, energi sangat berperan penting pada kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Seperti kita ketahui, penggunaan energi di Indonesia sangat meningkat, sesuai dengan peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Namun, peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan produksi, karena seperti kita ketahui, Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat terbatas. Sehingga salah satu pemanfaatan laut menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena laut dapat dikatakan sebagai energi terbarukan. Dan laut juga mencakup 70% dari kepulauan Indonesia, sehingga menjadi jumlah besar energi dalam bentuk gelombang angin, pasang surut arus laut, dan sumber daya panas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Daivina. Ada bahan dan metode. Bahan dan metode mencakup pengumpulan data serta analisis pemetaan. Pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan dari beberapa sumber, seperti NOAA, yaitu National Oceanic and Atmospheric Administration, Coastwatch yang menyediakan data arus geostropik permukaan laut, mingguan, dan kecepatan angin. Ada NOAA WaveWatch 3 dengan data tinggi gelombang hasil pemodelan per jam, dan Tide Model Driver atau TMD yang memperkirakan kisaran pasang surut untuk setiap stasiun, total 45 stasiun. Data 3 tahun digunakan untuk masing-masing parameter untuk mendapatkan pola dan nilai rata-rata yang lebih sesuai dengan standar deviasi. Data difilter untuk menghilangkan nilai yang tidak dapat diandalkan berdasarkan kondisi laut umum di perairan Indonesia. Nilai rata-rata dan standar deviasi dibagi menjadi basis bulanan dan musiman untuk melihat pola data deret waktu. Kemudian ada analisis pemodelan, digunakan pendekatan GIS. Analisis pemodelan berada di sepanjang pesisir Indonesia sejauh 12 mil ke laut yang merupakan wilayah pemodelan kabupaten. Nilai rata-rata dari masing-masing parameter dihitung dari data selama 3 tahun, kemudian dipetakan dan digabungkan semuanya untuk mendapatkan peta tumpang tindih potensi energi laut. Setiap parameter sumber energi laut memiliki nilai minimumnya sendiri-sendiri untuk dapat dikategorikan sebagai kawasan potensial. Nilai minimum masing-masing parameter didasarkan pada teknologi terkini tentang pemanfaatan energi yang telah dilakukan pada produksi energi laut. Pada analisis pemetaan, pada tabel ini ada sumber energi laut, nilai minimum, dan ada sumber data yang dapat dilihat di presentasi. Kemudian, estimasi yang digunakan dalam setiap sumber energi terbarukan laut berbeda. Setiap sumber memiliki variabel yang berbeda dalam mendapatkan daya energinya. Generator atau turbin yang digunakan pada sumber berbeda-beda. Pertama, arus permukaan laut diubah dengan menggunakan persamaan Frankel dan berdasarkan karakteristik T-valve turbin. Dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan setengah kali Rho kali V pangkat 3 kali N. Kedua, ada
Perkiraan daya energi angin yang dirumuskan P sama dengan setengah kali Rho kali R kuadrat dikali V dikali V pangkat 3. Ketiga, periode 5 detik, yaitu periode gelombang rata-rata di Indonesia dengan didapatkan dari persamaan umum energi wave train, yaitu E sama dengan C dikali H kuadrat dikali T. Dan keempat, ada energi pasang surut yang dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. Ada hasil dan pembahasan. Pada tabel terdapat kecepatan permukaan laut pada saat ini, kemudian ada kecepatan angin pada permukaan laut, ada ketinggian permukaan laut, kemudian ada range tidal. Perbandingan sisi timur dan barat memiliki hasil yang signifikan, yaitu kecepatan arus mencapai 3 meter per second di Sulawesi Utara dan kisaran 0,5 sampai 2 meter per second di sebelah barat. Di sebelah barat dari Pulau Sulawesi. Indonesia bagian barat hanya memiliki satu lokasi yang berarus deras pada kisaran 1,1 hingga 2 meter per second yang terletak di Selat Malaka. Bagian timur yang mendominasi untuk membuat arus yang lebih deras dapat disebabkan oleh arus lintas Indonesia yang juga berdampak pada pergerakan air. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Salsabila. Seperti yang kita lihat pada tabel atau grafik, terdapat grafik berwarna biru, biru muda, kuning, dan pink. Warna biru pada grafik menunjukkan kecepatan angin kencang yang tersebar di Indonesia. Lalu ada warna lainnya seperti oranye, merah, atau pink, itu menunjukkan angin permukaan laut yang lebih kuat di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Flores, Papua, dan Maluku. Kecepatan angin rata-rata mencapai 9-11 meter per second. Lalu pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa di musim timur, kecepatan angin dapat mencapai 9,5 meter per second. Kecepatan angin tertinggi kedua adalah 9,2 meter per second pada musim pancaroba. Arus permukaan laut atau SSC dan ombak tidak memiliki perbedaan nilai yang signifikan. Rata-rata SSC untuk seluruh Indonesia masih di bawah 0,5 meter per second. Tetapi ada yang mencapai nilai maksimum hingga 3,6 meter per second. Nilai rata-rata gelombang berada pada 1,3 sampai 1,2 meter yang juga memiliki nilai maksimum 5,5 meter. Pada grafik ini, kita bisa melihat persebaran energi terbarukan yang ada di laut. Seperti contoh, warna hijau terdapat di Pulau Jawa bagian atas, persebaran tidal di seluruh Indonesia, lalu ada kecepatan angin, itu juga berada di seluruh Indonesia, lalu ada gelombang dan angin di daerah Indonesia bagian timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Arum. Pada hasil dan pembahasan selanjutnya, terdapat estimasi daya energi dapat dilihat pada grafik A, yaitu bahwa energi yang dihasilkan dapat diketahui bahwa hanya 0,04 sampai 7.000 watt karena kecepatan arus dominan berada di bawah 0,5 meter. Sedangkan pada grafik B, daya yang kisaran pasang surut di Indonesia sebagian besar sekitar 2 meter, yang merupakan nilai minimum untuk menghasilkan daya energi yang cukup sekitar 1 megawatt. Sedangkan pada grafik C dan D, dominan menghasilkan daya yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1 megawatt pada grafik angin dan 0,5 megawatt pada grafik gelombang. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh Dea. Daya energi yang diperkirakan pada beberapa hasil menunjukkan disparitas yang tinggi antara nilai minimum dan maksimum. Perbedaan yang ditunjukkan pada tabel 2 jelas pada tenaga energi dari arus, angin, dan gelombang. Mengacu pada situasi tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan magnitude yang tinggi untuk setiap sumber EBT di setiap daerah di Indonesia. Ergo, wilayah potensial yang memiliki daya energi maksimum itu dibedakan menjadi beberapa wilayah. Kesimpulannya, analisis 4 parameter karakteristik laut menyimpulkan bahwa beberapa lokasi mungkin merupakan sumber energi terbarukan yang berharga. Energi ini dapat digabungkan bersama atau hanya satu parameter di satu tempat. Lokasi yang direkomendasikan berada di kawasan timur Indonesia di mana karakteristik oseanografi sangat mendukung. Tantangan dalam studi ini menunjukkan bahwa studi lebih lanjut adalah untuk mempromosikan pengembangan teknologi pemanenan energi dengan menggabungkan pertanian 3 hingga 4 energi potensial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.